Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kandi Wahyujati dari Prodi Pendidikan Khusus 2021 Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 1102621034. Saya akan menjelaskan materi mengenai learning disability untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Pendidikan Anak Kesulitan Belajar. Pertama-tama, apa itu learning disability? Learning disability adalah ketidakmampuan belajar yang disebabkan oleh gangguan neurologis. Anak yang mengalami learning disability memiliki gangguan satu atau lebih dari proses dasar yang mencakup perkembangan penggunaan bahasa lisan atau tulisan. Gangguan tersebut mungkin menampakkan diri dalam bentuk kemampuan yang tidak sempurna dalam mendengarkan, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja, dan berhitung. Lalu, apa saja karakteristik learning disability? Yang pertama, kita akan beralih ke karakteristik learning disability. Adalah suatu gangguan belajar yang ditandai dengan kesulitan membaca. Disleksia terjadi pada anak-anak yang memiliki penglihatan dan intelektual yang normal. Berikut adalah ciri-ciri disleksia. 1. Ada sulit mengenali huruf dan kata. 2. Sulit memahami kalimat dan gagasan. 3. Kesulitan dalam kecepatan atau kelancaran membaca. 4. Kesulitan memahami kosakata yang umum. Berikut adalah contoh beberapa tokoh dunia penderita disleksia. Ada Albert Einstein, Muhammad Ali, Jim Carrey, dan Leonardo da Vinci. Lalu yang kedua ada diskalkulia. Diskalkulia adalah ketidakmampuan atau kesulitan belajar dalam memahami matematika. Berikut adalah ciri-ciri diskalkulia. 1. Kesulitan menghafal, mengurutkan nomor, menghitung, hingga memfaktorkan angka. 2. Kesulitan menunjukkan waktu, mengukur jarak, dan kecepatan. Lalu, karakteristik learning disability yang ketiga adalah dysgraphia. Dysgraphia adalah suatu ketidakmampuan seorang anak dalam menulis. Berikut adalah ciri-ciri dari dysgraphia. 1. Sulit atau asing saat memegang pensil dan mengatur atau memposisikan tubuh. 2. Mudah lelah saat menulis. 3. Kesulitan dalam menyusun kata atau sebuah kalimat. 4. Memiliki kecenderungan dalam ketidakrapihan atau ketidakkonsistenan dalam menulis. Kemudian, karakteristik yang keempat ada Auditory Processing Deficit atau APD. Auditory Processing Deficit merupakan ketidakmampuan untuk mendengarkan sesuatu dengan baik dan benar. Berikut ini adalah ciri-ciri dari Auditory Processing Deficit. 1. Ketidakmampuan membedakan kata-kata dalam bentuk suara sehingga sulit untuk memahami. 2. Ketidakmampuan dalam memilih sesuatu yang penting dalam suara yang gaduh. Yang terakhir alias yang ketiga adalah ketidakmampuan untuk mengingat informasi atau perintah. Lalu karakteristik yang kelima ada dispraksia. Dispraksia adalah sebuah gangguan neurologis yang menyebabkan gangguan pada kemampuan seseorang dalam mengucapkan atau memproses gerakan motorik. Lalu di materi selanjutnya ada penyebab learning disability. Pertama ada faktor psikologis. Faktor psikologis meliputi gangguan perhatian, persepsi suara, persepsi pendengaran, dan kemampuan berpikir yang lambat. Lalu faktor yang kedua ada faktor fisiologis. Faktor fisiologis mencakup kerusakan otot, keturunan, dan ketidakseimbangan proses kimia dalam tubuh. Yang ketiga ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan mencakup kekurangan nutrisi dan gizi yang diperlukan tubuh, ekonomi rendah, tempat tinggal yang kumuh atau kotor. Akhirnya kita masuk ke materi terakhir yaitu dampak learning disability. Ada 4 dampak learning disability. Yang pertama ada pendidikan, ekonomi, emosional, dan penyesuaian diri.
Dampak pendidikan akan menyebabkan semua anak yang memiliki kesulitan belajar akan berprestasi jauh lebih rendah dibandingkan potensi yang ia miliki sebenarnya. Maka dari itu, diperlukan pelayanan pendidikan khusus untuk anak penyandang kesulitan belajar agar mendapatkan tempat untuk mengeluarkan potensi-potensinya yang tidak bisa dikeluarkan di sekolah umum. Karena di dalam sekolah khusus mereka dapat bersaing bersama teman-teman yang setara. Dampak ekonomi yang sangat terlihat adalah seorang yang memiliki kesulitan belajar dengan rata-rata yang rendah akan merasa kesulitan bersaing di dalam pekerjaan dan akan merasa terbelakang. Itulah sebabnya seseorang dengan disabilitas belajar harus berada dalam pelayanan khusus, sehingga ia dapat mengerti dan memahami di mana letak potensi yang ia miliki, sehingga ia dapat bersaing secara sehat dan profesional dengan potensi yang ia miliki. Kemudian yang ketiga adalah dampak emosional. Dampak emosional yang terjadi pada penyandang disabilitas belajar adalah cenderung memiliki emosi yang tidak bisa dikontrol dan tidak stabil. Emosinya juga terkadang tidak wajar. Yang terakhir adalah dampak penyesuaian diri. Seorang penyandang disabilitas belajar sulit menjalin relasi dan pertemanan karena selalu merasa tidak puas dengan dirinya sendiri. Berikut adalah dampak dari learning disability yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mendengarkan paparan materi yang saya jelaskan. Semoga paparan materi yang baru saja saya jelaskan dapat menambah wawasan para penonton.